Di setiap konten Ganjar di akun Instagramnya, Gubernur Jawa Tengah itu dianggap salah satu penyebab batalnya Piala Dunia U20 digelar di Indonesia karena terang-terangan menolak kedatangan tim Israel. Bahkan muncul tagar tolak Ganjar jadi presiden sebagai ajakan menarik dukungan terhadap Ganjar untuk Pilpres 2024. Sebagian dari mereka mengaku awalnya menjadi pendukung Ganjar dan kini menyatakan membatalkan dukungan menyusul insiden pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Justru dengan kejadian ini, rakyat akan melihat bahwa para kader PD Perjuangan kokoh berdiri pada sikapnya meskipun itu membawa konsekuensi terhadap elektoral. Livy on Point. Hai, kembali lagi di Livy on Point. Nah, kalau kita ingat beberapa waktu lalu pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia, ada nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang dianggap jadi salah satu penyebab dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah karena dianggap syarat nuansa politis. Nah, hal ini dipotret oleh Litbang Kompas karena kemudian pasca pembatalan itu memang ramai di media sosial. Tagar tolak Ganjar jadi presiden itu salah satunya, dan kemudian beberapa netizen bahkan menyatakan untuk berputar arah membatalkan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Bahkan ini sempat ramai jadi perdebatan antara pendukung Ganjar dan juga kelompok yang dianggap memanfaatkan momentum ini untuk kemudian menurunkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Tapi yang jadi pertanyaan, berhasil nggak sih mereka itu kemudian menurunkan elektabilitas Ganjar Pranowo? Dan kemudian kenapa fenomena ini menarik Litbang Kompas sampai kemudian harus melakukan survei? Sudah bersama saya di sini peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Suryaningtya. Selamat datang Mas Toto di Livy on Point. Terima kasih sudah datang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Mas Toto, yang pertanyaan pertamaku gini, kenapa fenomena ini kemudian menarik Litbang Kompas sampai kemudian harus melakukan survei? Ini kan fenomena yang menonjol ya. Kita akan selalu meliput, meneliti, melakukan riset, baik dengan kualitatif dengan kuantitatif terhadap fenomena apalagi ini terkait dengan core competence kami, yaitu soal politik dan situasi menjelang pemilu 2024. Ya. Sehingga kami melakukan riset, tetapi riset ini sebetulnya juga masih pendahuluan. Riset kami yang utuh sebetulnya akan kita lakukan nanti setelah Lebaran ya. Kalau yang ini kami mencoba memotret melalui media sosial, melalui aplikasi yang namanya Talkwalker ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin lebih familiar, ada juga Drone Emprit dan seterusnya. Ini Talkwalker. Nah, memang potretnya mungkin tidak terlalu komprehensif karena ada keterbatasan di sana-sini dan periodenya hanya sekitar 1 minggu yang kami potret. Sekitar 23 sampai dengan 30 Maret. Nah, itu yang kemudian metode pengambilan sampling ya? Iya. Itu yang kemudian sebelum kita masuk ke isinya, karena itu harus dikonfirmasi dulu. Karena kemudian nanti para pendukung Ganjar mempertanyakan, ini metode pengambilan samplingnya seperti apa? Atas dasar apa kemudian data-data ini keluar? Jadi ini harus dikonfirmasi dulu di awal. Yang kemudian jadi pertanyaan gini, memang sebegitu berpengaruh ya Mas Toto? Hasilnya seperti apa sih? Biasanya begini ya, terhadap sebuah fenomena, kalau common sense saja, kemudian juga spot check istilahnya ya, spot saja kita bisa melihat bahwa itu berpengaruh atau artinya ada pengaruh, apalagi kalau itu diukur. Jadi memang sangat berpengaruh, tidak hanya berpengaruh. Makanya kita bisa lihat bagaimana sekarang ini angka-angka yang menunjukkan pergerakan-pergerakan elektabilitas, kemudian juga preferensi itu menjadi kacau balau kalau kita bisa sebut semacam itu. Sehingga memang ini sangat menarik, dan apakah ini akan berkelanjutan ya kita akan terus ikuti. Keluarin dong data-datanya, apa sih temuannya seperti apa sih? Jadi misalnya seperti ini kan riset kita 23 Maret sampai 23 sampai 30 Maret ya. Itu lagi panas-panasnya kemarin kan? Panas-panasnya. 23 itu kan peristiwa pada saat Ganjar menyatakan penolakan. Kemudian 30 itu adalah pada waktu Ganjar menyatakan kekecewaannya karena U20 tidak jadi dilaksanakan di Indonesia. Nah, kalau dari pengamatan kami selama 1 minggu itu ada interaksi itu ada sekitar
671.500 hanya dalam 1 minggu. Banyak ya? Interaksi Itu di banyak medsos. nggak? Itu termasuk banyak, Mbak. Itu 1 minggu banyak. loh. Saya orang awam, saya nggak gitu paham. Oke. Kemudian percakapannya 156.000. Itu dari berbagai kanal medsos. Nah, kanalnya macam-macam. Tapi kanalnya kalau kita pun misalnya mau sebut kanalnya, ada yang influence-nya yang ininya bisa jutaan, reach-nya bisa jutaan. Misalnya kanal-kanal dari media televisi, misalnya kanal misalnya ya saya sebut saja misalnya potensi jangkauannya Yang cukup besar CNN ya? Indonesia misalnya. Itu potensi jangkauannya bisa ratusan juta. 23 juta jangkauannya, tapi potensinya bisa 1,9 miliar. Potensi jangkauannya itu untuk CNN Indonesia. Kemudian sebut saja Metro TV, Kompas TV sendiri. Itu potensi jangkauannya kan Kompas TV aja 3.200.000 potensi jangkauannya. Jadi kita mau sampaikan bahwa peristiwa Ganjar Pranowo ini lalu memang menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diliput, untuk diriset. Karena faktanya dia menarik banyak akun-akun. Jadi akun yang pro Ganjar juga tertarik, akun yang kontra Ganjar juga tertarik, akun media nasional juga tertarik untuk mengomentari dan memberitakan Karena memang soal Ganjar. sebenarnya nama Ganjar Pranowo itu sendiri seksi untuk diberitakan begitu ya. Paling tidak itu kemudian kenapa jadi banyak media-media mainstream yang juga ikut memberitakan, nggak cuma mainnya di media sosial begitu. Saya rasa sekarang dibanding taruhlah 3 kandidat teratas ya, Ganjar paling seksi. Setelah itu misalnya Anies, lalu yang Pak Prabowo kan relatif sudah dikenal ya, sudah mapan dia tingkat kedikenalannya. Tetapi Ganjar itu memang sesuatu yang sekarang ini paling menjadi tanda tanya karena dia belum memperoleh tiket paling tidak secara dan setelah formal. Kemudian ini terjadi, seberapa berpengaruh elektabilitas itu turun dari hasil survei Litbang Kompas? Kalau dari hasil survei kami memang belum. Jadi kami memang di sini tidak memetakan melalui persentase elektabilitas karena metodenya memang tidak bisa memungkinkan hal semacam itu. Memang beda. Memang ya? beda. Jadi ini harus dikelirkan dulu, ini beda. Beda. Jadi yang kita lihat di sini adalah mayoritas dari akun-akun yang selama ini pro Ganjar itu menyatakan kekecewaannya, dan sebagian besar, kita tidak bisa sebut persentasinya, itu menyatakan ingin berpindah. Gitu. Dia tidak lagi mendukung Ganjar. Yang tadinya mendukung Ganjar, akun-akun ini di media sosial, dia berpindah untuk tidak lagi mendukung Ganjar. Jadi memang keinterpretasi bahwa problem ini sudah dibahas dari berbagai dimensi ya. Kalau kita masuk ke dalam dimensi jawaban bahwa ini melibatkan PDIP, bahwa ini merupakan instruksi partai, kalau kita lihat dari komen-komen netizen itu, bagi mereka itu belum cukup. Jadi meskipun ini perintah partai sekalipun, netizen atau audiens kita itu tetap ingin melihat bahwa seorang Ganjar Pranowo itu istilahnya mempunyai independensi dalam tahap tertentu. Itu kalau yang dia pengen independen. Tapi ada juga netizen yang pengen bahwa Ganjar Pranowo itu diam aja kan aman gitu kan. Karena kan Prabowo juga diam, Pak Anies juga diam. Ngapain harus menyatakan hal itu? Apalagi lalu belakangan kan memang dibahas soal bagaimana antara relasi domain kewenangan. Itu kan domainnya pemerintah pusat. Kenapa pemerintah daerah istilahnya nyelonong gitu ya. Itu pertama. Yang kemudian juga ketika ada perdebatan soal ini kan sudah diatur di dalam peraturan Kemenlu. Tapi lalu belakangan juga ada pejabat dari Kemenlu menyatakan bahwa aturan itu sifatnya untuk pusat gitu. Tapi sekarang gini, Mas Toto, ini kan yang jadi pertanyaan lagi-lagi why Ganjar? Karena sebenarnya ini kan bisa dikatakan sikap partai. Karena nggak cuma Ganjar, Koster juga Gubernur Bali kan menolak. Artinya, tapi kenapa nuansa penolakan itu lebih besar menyasar ke Ganjarnya daripada partai politiknya? Ya itu karena Pak Ganjar ini memang calon yang paling diunggulkan ya dari kalangan pemilih, taruhlah pemilih nasionalis, pemilihnya Pak Jokowi, kemudian juga pemilih PDIP. Jadi simpangan antara pemilih PDIP dan pemilih Ganjar itu lebih besar daripada simpangan misalnya antara pemilih Gerindra dengan pemilih Prabowo. Jadi kita bisa tafsirkan bahwa memang harapan dari pemilih PDIP ini sangat besar kepada Ganjar. Kemudian juga harapan dari non pemilih PDIP terhadap Ganjar
itu juga besar dalam konteks yang berbeda. Misalnya dalam konteks ingin ada keberlanjutan dalam perjalanan pembangunan nasional, dalam pembangunan infrastruktur dan seterusnya yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Jadi kenapa lalu Ganjar menjadi seksi? Karena dia menjadi harapan ya, harapan dari netizen, harapan dari masyarakat pemilihnya untuk nanti di 2024 itu bisa memenangi pemilu. Dan sejauh ini memang belum melakukan dalam tanda petik ya, belum melakukan kesalahan yang fatal, paling tidak seperti ini. Memang ada kasus-kasus sebelumnya, kasus Wadas misalnya, lalu kasus pegunungan. Jadi ini dianggap blunder parah ya? Ini menjadi blunder yang paling parah karena kelihatan. Sebelumnya misalnya ya dari hasil rangkaian survei kami, survei nasional kami, itu tidak pernah Mas Ganjar itu mengalami sebuah penurunan elektabilitas. Ini memang belum kami survei, baru nanti habis Lebaran, tapi ada kemungkinan besar kayaknya ini akan turun karena survei yang dikeluarkan LSI kemarin belum saya lama, mau nyinggung itu. ya itu sudah jelas langsung turun Ganjar, Prabowo langsung naik ke atas 8,1% kan turunnya. Meskipun ini bukan surveinya Litbang Kompas, tapi kita mencuplik surveinya LSI yang kemarin baru saja rilis beberapa waktu lalu. Posisi Ganjar turun, Prabowo-nya naik. Begitu. Ganjarnya turun 8,1 kalau saya hitung. Itu lalu signifikan banget ya berarti signifikan, ya? Karena dua kali lebih itu kan. gimana reboundnya nanti upayanya? Ini gini, Ganjarnya turun 8,1%, Prabowo-nya naik 3,6%, Aniesnya naik sekitar 1,5%. Jadi kemudian tidak tahu tidak jawabnya atau bilang aja golput ya, itu naik sekitar 1,5%, 2% gitu. Jadi kita mau bilang bahwa ketika Ganjar ini diganggu oleh isu ya, kemudian tercerai-berai nih, orang-orang yang kecewa dengan Ganjar itu memang kebanyakan larinya ke Prabowo. Kenapa dia emang pendukungnya karakternya nggak cukup loyal atau gimana sih? Gini, kalau kita bicara loyalitas, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu sama-sama punya tingkat strong voter itu kira-kira separuh lah. Kalau di survei kami itu kan terakhir kami 20-an 5% ya, Pak Ganjar itu. Karena paling nggak kalau dia punya strong voters kan paling nggak ada isu yang begini mereka akan tetap stay, tidak akan langsung drrrr begitu ya turunnya. Tapi ini kami udah hitung kalaupun misalnya ditinggal oleh non strong voternya, istilahnya oleh pemilih tidak loyalnya. Yang swing voter itu? Yang swing voter itu memang langsung terpengaruh Pak Ganjar ini. Gitu. Karena memang strong voter dan swing voternya itu hampir-hampir setengah. Sama juga dengan Pak Prabowo. Jadi kalau kita andaikan semuanya hilang, memang langsung turun sekali. Jadi memang menjaga isu dan juga kondisivitas di tengah masyarakat, apalagi jelang pemilu itu penting banget ya Mas? Penting banget. Jadi kalau kita kembali ke tadi ya, ini perintah partai. Hal yang positif adalah mungkin memang Pak Ganjar ini mencerminkan loyalitas. Tetapi juga kita harus cek apakah loyalitas itu kongruen ya, istilahnya sama sebangun dengan harapan masyarakat. Nah itu kan terkonfirmasi. Kalau di dalam podcast sebelumnya oleh Pak Sekjen PDIP ya, itu dinyatakan sebelumnya ada di 2022 itu ada riset yang menyatakan bahwa memang masyarakat menolak kedatangan tim Israel misalnya. Tetapi faktanya di dua survei yang dilakukan oleh Indikator dan LSI itu tidak demikian. Jadi selisih berapa bulan itu memang terjadi perubahan. Jadi kita harus cek di sini bahwa loyalitas kepada perintah partai, kemudian loyalitas terhadap konstitusi bahkan itu pun tetap harus melihat dimensi-dimensi yang lain. Mas Otto, sekarang gini, kan upaya dari seorang Ganjar Pranowo juga sudah dilakukan untuk menjawab isu, mulai dari hadir ke podcastnya Mbak Nana, kemudian mengajak Hoki yang juga pemain U20 waktu itu ada bertemu dengan Pak Ganjar. Hoki ini adalah salah satu pemain timnas yang sempat komen di medsosnya Pak Ganjar yang menyatakan kekecewaannya karena kemudian batal di Piala Dunia. Yang kemudian jadi sorotan. Nah, Hoki ini kebetulan sempat diundang oleh Pak Ganjar, kemudian mereka melakukan pertemuan lah, kira-kira kurang lebih begitu. Ini kan sebenarnya kita bisa ambil jadi upaya salah satunya kemudian dari seorang Ganjar Pranowo untuk kemudian mungkin memperbaiki situasi yang sudah terjadi begitu, kira-kira kita bisa mikir gitu ya. Nah, tapi kan kalau dari surveinya LSI ya,
tergerusnya lumayan loh 8%. 8% itu besar, Mbak. 8% itu besar. Karena simpangannya kali 2 masih lebih dia. Yes. Nah, gimana kemudian reboundnya, baliknya tuh gimana, Jadi Mas begini, Toto? kalau menurut saya, ini menjadi pembelajaran demokrasi yang bagus, yang baik bagi seluruh masyarakat, tapi juga menurut saya juga termasuk bagi teman-teman di PDIP sendiri. Mengambil dalil konstitusi dan juga sikap Indonesia yang dia tidak membuka relasi dengan Israel sehingga melakukan negasi terhadap Israel itu satu hal, ya kan? Tetapi ketika dia bertemu dengan kepentingan sepak bola dan di balik sepak bola itu memberikan peluang bagi anak-anak muda di Indonesia dan juga nama Indonesia ini untuk mampu tampil di dunia internasional itu hal yang lain. Jadi ketika dua hal ini dicampurkan, lalu kita kembali kepada dimensi masa lalu. Pada masa lalu saya sempat tadi buka-buka clipping ketika tahun 65, 66, 67 memang kita sangat hati-hati, dan ketika ada sebuah event olahraga kita tidak memberikan visa. Di situ ada note yang jelas bahwa kita tidak akan memberikan visa bagi atlet Israel. Jadi sejak tahun 60-an awal pun sebetulnya pada saat itu masih Soekarno ya presidennya. Jadi itu pun sudah terjadi gitu. Jadi memang real bahwa memang kita tidak mempunyai relasi dengan Israel. Akan tetapi pada saat ini situasinya mungkin lebih berbeda. Nah, ketika tadi misalnya apakah hal ini akan mempengaruhi bagaimana cara rebound dari elektabilitas Pak Ganjar? Ada hal yang praktis ya. Jadi publik itu kan kecewa dengan Pak Ganjar karena dia hal yang praktis. Kita nggak jadi Piala Dunia U20. Tetapi di balik kepraktisan itu ada hal yang ideologis sebetulnya. Yaitu soal Israel itu tadi. Gitu. Dalam hal apanya? Bukan soal bahwa kita lalu mengaksep Israel, bukan. Tetapi apakah kita akan juga terus begini nih, mencampurkan antara politik dan olahraga. Ya, itu tadi. Itu ideologis gitu. Nah, publik ini dia pragmatis saja. Harusnya jangan dong. Harusnya jangan dicampur, dan itu kelihatan dari hasil surveinya LSI. Gitu, antara 65 sampai 70-an lebih itu tidak ingin itu dicampur. Ya, mungkin orang nggak setuju sama tindakan Israel, tapi orang nggak peduli kalau kita bicara soal olahraga. Olahraga ya olahraga gitu ya. Itu yang dimensi itu yang harusnya sekarang juga mulai dilihat, bahwa publik sekarang ini tidak terlalu khawatir lagi bahwa hal itu akan mengubah cara pandang kita terhadap Israel. Kan kalau argumentasinya adalah kalau kita menerima Israel, itu akan pengaruhi cara pandang kita. Lalu kita seakan-akan setuju terhadap perbuatan Israel yang menjajah, yang membuat rakyat Palestina menderita dan seterusnya. Tapi kan ternyata di publik tidak. Apalagi ketika terkait dengan olahraga. Jadi aspek-aspek yang sifatnya lebih praktikal itu harusnya juga dipertimbangkan. Dan saya juga, dugaan saya juga mungkin hal ini tidak disangka ya. Mungkin tadinya tidak akan separah ini gitu. Nggak diukur begitu ya mungkin ya? Atau pengukuran pasti ada, ya? tetapi dugaan saya pengukurannya mungkin agak miss. Karena ternyata wow, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini karena memang responnya luar biasa, ini juga dipotret Litbang Kompas ya, ini lupa saya tanyain. Karena memang ternyata ada dugaan ini juga dimanfaatkan sama kubu yang kontra Ganjar untuk menaikkan sejumlah nama. Benar nggak sih ini terpotret? Iya, itu terpotret. Ya tadi kalau dari akun-akun yang tadinya itu lucu kan, biasanya kalau orang berantem di akun, kalau bertengkar ya di medsos itu, misalnya di Twitter atau di ini kan dia acek ya posisinya. Tapi kalau ini malah bertukar peran gitu. Jadi akun-akun yang tadinya mendukung Ganjar itu malah sekarang menjadi mencecar gitu, mencela, menyalahkan kayak gitu, kecewa dan seterusnya. Akun-akun yang biasanya tadinya tidak mendukung, yang biasanya anti Ganjar, sekarang malah dalam posisi membenarkan tindakannya Ganjar dalam hal anti Israel. Lucu ya. Jadi ini sesuatu yang unik gitu. Tetapi kita harus cermati begini, Mbak. Di situ ada hal yang ini juga tercermin dari surveinya LSI ya. Akun-akun yang dia memprotes kepada batalnya U20 ini dan memprotes pada Ganjar Pranowo itu didasarkan atas hal yang sifatnya pragmatik, yaitu kita jadi batal gara-gara melarang tim Israel ke Indonesia. Tetapi kalau akun yang yang tadinya kontra, yang tadinya anti lalu sekarang sepaham dengan pemikirannya Ganjar Pranowo,
Dan itu juga tercermin dari hasil surveinya LSI, alasannya ideologis. Karena mereka memang tidak suka sama Israel, mereka memang anti sama Israel. Oke. Jadi disitulah dimensi-dimensi yang kita harus tangkap. Tetapi ini secara proporsi memang jauh lebih besar pada akun-akun yang tadi yang memandang bahwa olahraga ini harusnya dipisahkan dari politik. Nah, sekarang kan LSI udah ngeluarin survei. Litbang Kompas kapan ngeluarin survei soal Habis Lebaran. Habis Lebaran ya. April April akhiran ya kira-kira ya. April 20 biasanya ya. Oke, kita tunggu nanti kira-kira apakah sama seiring dengan hasil surveinya LSI yang juga menampilkan elektabilitasnya benar-benar turun tergerus cukup dalam, dan juga kemudian faktor-faktor apa nanti yang akan jadi penyebabnya. Nanti kita akan obrolin di Livi On Point selanjutnya. Kita akan undang Mas Toto lagi untuk bahas itu. Kita tagih nanti Mas Toto hasilnya sama nggak sama yang kita obrolin sekarang. Karena kita penasaran kenapa kemudian kemarin LSI bisa menghasilkan survei seperti itu, kemudian Litbang Kompas juga mengintip meskipun belum bentuknya survei resmi begitu ya, masih bentuknya kita potret dari netizen aja, dari media sosial. Kira-kira kenapa kemudian jadi begitu ramai? Nanti kita akan cek, makanya juga ini kan juga faktor, kan bukan hanya faktor aktornya, tetapi juga faktor pasarnya. Gitu. Jadi bukan hanya dalam hal ini Ganjar ataupun Pak Jokowi misalnya, tetapi juga masyarakatnya sendiri bagaimana. Jadi masyarakat kita kan dalam situasi sekarang ini juga di satu sisi ada euforia bermedsos, pada sisi lain juga masyarakat kita sekarang ini juga dalam konteks menyambut pemilu dan sudah punya preferensi. Nah, dalam situasi itu kita akan melihat bagaimana ini saling berdinamika. Gitu. Nanti hasil surveinya Litbang Kompas. Terima kasih Mas Toto udah gabung di Livi On Point. Kita ketemu lagi di Livi On Point episode selanjutnya. Sampai jumpa. Livi On Point.